jurnal kedua, yaitu berjudul Investor Mood, Herding, and the Ramadan Effect. Yang pertama itu latar belakang dan masalah penelitiannya. Penelitian dari Grafilidis dan teman-temannya ini berangkat dari fenomena anomali perilaku investor di pasar saham negara-negara mayoritas muslim. Dalam teori keuangan klasik, investor diasumsikan rasional dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang fundamental. Namun, berbagai studi dalam behavioral finance menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial seringkali mendistorsi proses pengambilan keputusan. Nah, masalah utama yang dikaji dari jurnal ini adalah apakah suasana hati atau investor mood yang lebih positif selama bulan Ramadan ini dapat mendorong meningkatnya perilaku herding, yaitu kecenderungan investor mengikuti keputusan investor lain tanpa analisis independen yang memadai. Penelitian ini juga menelaah apakah intensitas herding lebih kuat selama Ramadan dibandingkan periode non-Ramadan, serta bagaimana kondisi pasar domestik dan internasional memengaruhi hubungan tersebut. Ramadan dipandang sebagai periode unik karena ditandai oleh peningkatan spiritualitas, intensitas interaksi sosial, serta penurunan tingkat stres dan kecemasan yang secara kolektif berpotensi menciptakan sentimen positif di pasar keuangan. Next. Yang kedua yaitu landasan teori dan tinjauan literatur. Penelitian ini berakar kuat pada beberapa teori utama dalam keuangan perilaku dan sosiologi ekonomi. Pertama, behavioral finance theory yang menolak asumsi rasionalitas penuh investor dan menekankan peran emosi, bias kognitif, serta faktor sosial dalam keputusan investasi. Yang kedua yaitu herding theory yang menjelaskan perilaku investor yang mengabaikan informasi privat dan mengikuti tindakan mayoritas. Penelitian ini mengadopsi konsep intentional herding, yaitu ikut-ikutan secara sadar karena faktor reputasi atau ketidakpastian, dan spurious herding, yaitu kesamaan keputusan akibat reaksi terhadap informasi yang sama. Ketiga, yaitu social mood theory dan investor sentiment yang menyatakan bahwa suasana hati kolektif masyarakat dapat memengaruhi perilaku ekonomi. Dalam konteks ini, Ramadan diposisikan sebagai sentimen proksi yang meningkatkan optimisme dan keberanian dalam mengambil risiko. Keempat, social norm dan religious effect theory yang menjelaskan bahwa individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan norma sosial dan nilai agama yang dominan. Interaksi sosial yang lebih intens selama Ramadan memperkuat proses observasi dan imitasi antar investor sehingga memperbesar potensi herding. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesisnya. Kerangka berpikir penelitian ini dibangun secara kausal dan sistematis. Ramadan diasumsikan meningkatkan mood positif investor melalui faktor religius dan sosial. Peningkatan mood tersebut menurunkan tingkat risk aversion dan mendorong investor untuk lebih percaya pada sinyal sosial dibanding dengan analisis individual. Secara konseptual, alurnya adalah Ramadan itu memengaruhi mood positif dan interaksi sosial yang menyebabkan herding behavior yang meningkatkan potensi risiko sistemik pasar. Hubungan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dimoderasi oleh kondisi pasar, baik domestik maupun global. Ketika pasar mengalami volatilitas tinggi atau tekanan global, efek Ramadan terhadap herding dapat menguat atau justru melemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farhan. Selanjutnya izin melanjutkan yaitu variabel dan metode penelitian. Perilaku herding diukur menggunakan cross-sectional absolute deviation atau CSID yang merefleksikan tingkat depresi return saham individual terhadap return pasar. Penurunan dispersi pada kondisi ekstrim menunjukkan adanya herding. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah herding behavior dan variabel independen yaitu adalah dummy Ramadan yang membedakan hari-hari Ramadan dan non-Ramadan. Variabel kontrol dan moderasi mencakup return domestik, volume perdagangan, return pasar AS,
sentimen investor global, serta DAMI Keuangan Global 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif empiris dengan data saham harian dari 7 negara mayoritas Muslim selama periode panjang dari tahun 1990 sampai 2014. Analisis ini dilakukan menggunakan regresi finance nonlinear berdasarkan model Chat et al. Tahun 2000 dengan koreksi Newey West untuk mengatasi autokorelasi dan heteroskedastika. Next. Selanjutnya temuan utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa herding secara signifikan terjadi selama bulan Ramadan di sebagian besar negara sampel. Bahkan ketika herding juga muncul di luar Ramadan, intensitasnya terbukti lebih kuat selama Ramadan. Selain itu, tingkat herding tidak bersifat homogen. Faktor-faktor seperti return pasar domestik, volume perdagangan, dan sentimen investor global memengaruhi kekuatan herding. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh Ramadan terhadap herding melemah setelah krisis keuangan global yang menunjukkan peran kondisi makroekonomi dalam membentuk perilaku investor. Next. Selanjutnya, implikasi dan rekomendasi. Dari sisi teori ini, penelitian ini memperkuat literatur behavioral finance, khususnya terkait peran sentimen sosial dan agama dalam pembentukan perilaku investor. Temuan ini juga relevan dengan prospek teori tidak pastian. Dalam konteks investasi dan aset pricing, herding selama Ramadan dapat menyebabkan distorsi harga saham yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai intrinsik, sehingga meningkatkan risiko pasar. Secara praktis, investor dan manajer portofolio perlu mewaspadai risiko sistematik jangka pendek akibat herding kolektif selama Ramadan. Bagi regulator pasar, temuan ini penting untuk merancang kebijakan yang mampu mengantisipasi lonjakan volatilitas berbasis sentimen sosial dan budaya khususnya di pasar negara mayoritas Muslim. Next. Hasil dari critical review ini ditemukan kami mengonfirmasi hipotesis bahwa kecenderungan meniru perilaku orang lain atau disebut herding meningkat selama Ramadan dengan perbedaan yang sangat signifikan. Selain itu, herding hanya muncul selama periode Ramadan pada hari-hari pasar domestik turun, hari-hari volume domestik turun, hari-hari pasar AS naik, dan selama periode prakrisis. Ketika herding muncul pada kedua periode tersebut, hal ini terlihat lebih kuat pada hari-hari Ramadan saat pasar naik dan hari-hari volume naik. Akhirnya, herding hanya muncul atau terlihat lebih kuat pada hari-hari non-Ramadan selama hari-hari FEX naik dan periode pasca krisis. Atau secara keseluruhan terkait dengan pertanyaan penelitian pertama, kami bukti menunjukkan bahwa efek suasana hati umum yang terkait dengan Ramadan berhubungan dengan kecenderungan herding yang kuat selama hari-hari Ramadan. Berdasarkan sampel dari 7 negara mayoritas Muslim, kami melaporkan adanya herding yang signifikan selama Ramadan di sebagian besar pasar sampel kami. Selain itu, kami menunjukkan bahwa herding tampak jauh lebih kuat selama Ramadan dibandingkan di luar Ramadan untuk sebagian besar pengujian, di mana signifikasinya terlihat pada hari-hari Ramadan maupun di luar Ramadan. Secara keseluruhan, tingkat signifikansi herding selama atau di luar Ramadan menunjukkan beberapa variasi di berbagai pasar terkait dengan variabel yang mencerminkan kondisi pasar, baik secara domestik, imbal hasil pasar, volume pasar, maupun secara internasional atau imbal hasil pasar AS, sentimen investor AS, dan krisis keuangan global. Nah, dalam konsep sustainable finance, tujuan utama adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengurangi risiko yang bisa menyebar ke seluruh pasar. Perilaku herding menjadi masalah karena dapat memicu risiko sistematik. Ketika banyak investor bertindak seragam, hubungan antara aset menjadi semakin mirip, sehingga manfaat diversifikasi menurun. Akibatnya, jika guncangan di pasar, dampaknya lebih mudah menyebar dan memperbesar ketidakstabilan. Penelitian ini sangat konteks dalam manajemen investasi dan aset pricing.
Herding selama Ramadan dapat menyebabkan distorsi harga saham yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai intrinsik sehingga meningkatkan risiko pasar. Secara praktis, investor dan manajer portofolio perlu mewaspadai risiko sistematik jangka pendek akibat herding kolektif selama Ramadan. Bagi regulator pasar, temuan ini penting untuk merancang kebijakan yang mampu mengantisipasi lonjakan volatilitas berbasis sentimen sosial dan budaya khususnya di pasar negara mayoritas Muslim. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kami kelompok 7 mengenai investasi saham dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.